oleh Bapak Pimpinan Pondok kepada yang terhormat Kiai Aan Subhan Aziz SE MPD. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله توكلت على الله La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan muliakan kedua orang tua kami, Kiai Haji Juwaini, Bapak Ndih Muhyiddin, alhamdulillah hadir bersama-sama kita di ruangan yang mulia ini. Para asatidz dan ustadzah yang saya hormati, Bapak dan Ibu wali wisudawan wisudawati yang saya hormati, anak-anakku, santriwan dan santriwati yang saya cintai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini, saat ini, saya ingin menyampaikan khutbatul wada, khutbah saya yang terakhir di depan anak-anakku yang sebentar lagi akan meninggalkan pondok. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk lebih banyak berbicara kepada anak-anakku sebelum mereka meninggalkan pondok ini, sehingga perjalanannya mudah-mudahan disertai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita bersyukur secara mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
atas limpahan nikmatnya kepada kita yang tentu saja tidak bisa terhitung betapa banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dengan wasilah haflah ini kita bersama-sama bermuajahah, bertemu bertatap muka dalam suasana pandemi yang belum berakhir, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dan selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita, contoh dan junjungan kita, tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad, dan semoga salawat juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang ada di ruangan ini, mendapatkan syafaat dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak-anakku, wisudawan wisudawati yang saya cintai, tanamkanlah, masukkan ke dalam hati kalian rasa bersyukur. Bersyukur karena kalian telah dapat melampaui. Bersyukur karena kalian telah dapat melalui perjalanan dan berlabuh di Pulau Harapan. Ancaman yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala manakala rasa syukur itu hilang dalam sanubarimu. Tanamkan rasa syukur. Bersyukurlah nak, kalian dapat melalui berbagai macam ujian, dan itu adalah tonggak keberhasilan. Apabila kalian mampu memaknai rasa syukur itu dengan benar. Anak-anakku yang saya cintai, begitu banyak rintangan yang kalian hadapi, tetapi kalian lampaui itu secara sadar atau tidak sadar. Kalian rasakan itu karena tidak ada orang yang mampu merasakan itu kecuali dirimu. Hargai itu semua. Hadiah itu terlihat di hari ini. Allah curahkan nikmat kebahagiaan kepada dirimu. Maka sangat tidak elok dan tidak pantas kalau anakku tidak bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Anak-anakku yang saya cintai,
yang kalian dapatkan dengan susah payah, pengalaman yang kalian rasakan dengan penuh kesusahan. Betapa tidak, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, ada santri yang di dalam proses belajarnya dia harus bertahan karena rasa sakit yang diderita. Betapa tidak ada santri yang hampir-hampir saja tidak sanggup dan tidak tahan melewati ujian dan tantangan di dalam mencari ilmu. Ada santri yang setiap bulan berobat. Ada santri yang setiap waktu sakit. Ada santri yang setiap saat dia mengeluh. Hari ini Allah buktikan kenikmatan yang kalian terima. Maka benar apa kata pepatah, wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Anak-anakku yang saya cintai, ilmu kalian mungkin tidak seberapa, pengetahuan kalian mungkin tidak seberapa, tapi ingatlah, itu pengetahuan merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diamalkan, yang harus kalian lakukan. Jangan sampai kalian mendapatkan ilmu tetapi menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Seyogyanya kalian bertambah ilmu, maka bertambah dekat kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian tertipu, di mana dunia sekarang adalah dunia yang penuh dengan tipuan. Panca indera kita, mata kita sering tertipu, pendengaran kita sering tertipu. Oleh karena itu, bangun kesadaran untuk tetap bersama Allah. Media yang paling sederhana agar kalian dekat dengan Allah, hayati sholatmu. Jangan menjadikan sholat itu beban. Sholat adalah hadiah mi'rajna baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat menjadi penentu. Di dalam hadis Jami dikatakan, jikalau masih ada satu orang yang sholat di muka bumi ini, kiamat masih jauh. Sholatlah, nah. Jangan jadikan sholat adalah beban, tetapi sholat adalah kebutuhan. Kita butuh sholat karena fadilah sholat yang biasa diajarkan, tetapi ada yang lebih tinggi dari itu. Dengan sholat kita bersedekah kepada kita bersedekah kepada luhur kita bersedekah kepada alam raya ini, sehingga itu menyempurnakanmu sebagai khalifah di muka bumi ini. Orang-orang yang meninggalkan sholat
dia tidak mendapatkan cahaya dari pantulan cahaya Allah, di mana pusat cahaya itu adanya di kiblat, yaitu Makkahul Mukarramah, fi Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, dan nanti dipancarkan oleh Allah, kemudian dikembalikan kepada yang sholat. Maka orang yang menjaga sholat, mendirikan sholat, hidupnya akan selamat. Jangan main-main dengan sholat. Sholatlah. Tidak ada artinya ilmu setinggi apapun kalau sholatmu rusak, menipu. Tidak ada artinya mobil mewah, rumah mewah, itu akan menjadi tipuan buatmu kalau kalian tidak menegakkan sholat. Sholatlah menjadi penghubung. Maka sholat adalah silah. Sholat menjadi penghubung kita, yang nanti di yaumil mahsyar pertama kali kita ditanya, awwalu ma yuhasabuhu bil abdu yaumal qiyamah hiya as-shalah. Yang pertama ditanya bukan kamu anak siapa, bukan berapa hartamu, tapi mana sholatmu. Saya tidak bangga sama sekali sebagai orang tuamu, mau jadi profesor, mau jadi pemimpin perusahaan, mau jadi pemimpin partai, jika tidak sholat, tamat semua itu. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan curahan nikmat sholat. Anak-anakku, camkan dalam hati, apapun kegiatannya, kepentingannya, tinggalkan jika datang waktu sholat. Jangan tertipu dunia, jangan tertipu semua. Anak-anakku yang saya cintai, karena ini adalah khutbatul wada, khutbah terakhir saya kepada kalian, saya ingin menekankan beberapa hal yang penting. Wisudawan, wisudawati yang saya cintai, ada satu kata yang kalian perlu camkan, yaitu kepentingan. Letakkan kepentingan Allah di atas kepentingan yang lain. Letakkan kepentingan Rasulullah di atas kepentingan yang lain. Karena kata kepentingan itu menentukanmu. Kalau kalian menganggap sholat itu penting, maka kalian akan sholat. Kalau kalian menganggap bekerja itu penting, maka kalian akan bekerja. Kalau kalian menganggap bahwa belajar itu penting, maka kalian akan belajar. Maka letakkanlah kepentingan itu pada tempatnya. Pandai-pandailah memilah dan memilih mana kepentingan, mana bukan kepentingan. Jangan sampai yang tidak penting menjadi penting, yang penting engkau tinggalkan. Anak-anakku yang saya cintai, hadapilah hidup ini dengan penuh optimisme, dengan ilmu dan pengalaman sebagai modal kalian yang kalian gali di pondok ini. Hadapilah hidup itu dengan optimisme, dengan keyakinan, tidak boleh mengeluh. Hidup adalah proses menuju masa depan, bukan setback ke masa belakang. Apa-apa yang telah kalian lalui, yang telah kalian lewati, jadikan itu ibrah dan pelajaran. Hidup ini adalah menuju masa depan,
bukan menuju masa lalu. Maka capailah segala sesuatu itu dengan keyakinan, bukan dengan keinginan. Keinginan manusia tidak terbatas, tapi hadapilah masa depan itu dengan penuh iman, dengan penuh yakin. Kita diciptakan bukan untuk apa-apa, tetapi untuk menjadi hamba dari Khalik kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rumusnya anakku, rumus hidup itu harus disadari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang didapat oleh kita hari ini, gedung yang berdiri kokoh, baju bagus yang kalian pakai, fasilitas yang digunakan semuanya lillah. Mobil yang katanya jadi kebanggaan, yang sampai-sampai melekatkan hati kepada dunia, lupa bahwa itu lillah, milik Allah. Maka anak-anakku, persiapkan rumus yang kedua, wa ilaihi raji'un. Apa yang akan dibawa kembali kepada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu yang kalian dapat, ilmu yang kalian peroleh, itu adalah modal kalian. Ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Anak-anakku yang saya cintai, sekali lagi, tataplah masa depan ini. Tidak perlu khawatir, jangan takut, jangan pernah takut, jangan semayangkan rasa takut dalam hati. Kembangkan kreativitas, kembangkan inisiatif, karena santri pantang nganggur. Kalau nganggur, bukan santri. Tidak bisa melakukan sesuatu, bukan santri. Santri itu all round, not all wrong. Kalau Anda mengeluh tentang kehidupan, tentang penghidupan, bukan santri, karena dia melupakan satu ayat, wala tayasu min rauhillah. Kesusahan yang kau terima karena kalian salah menghubungkan, penderitaan yang diterima salah menghubungkan, maka hubungkanlah dengan yang sesuai. Betapa kalian hebatnya, di mana semua orang berleha-leha, di mana semua orang sibuk dengan gadgetnya, lalu dia capek tidur karena kelelahan bermain medsos. Kalian berpacu dan berlelah-lelah dengan ilmu, pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di alam raya ini tidak ada yang tidak terhubung. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun yang dilakukan oleh orang, dia akan menuai. Kalau dia menciptakan sebab buruk, maka akibat buruk yang akan dia terima. Ciptakanlah sebab-sebab yang baik. Li'anna likulli syai'in sababa. Sebab segala sesuatu ada sebabnya. Jikalau engkau ingin menjadi orang kaya, bekerja yang maksimal, berbuat yang maksimal, berdoa yang maksimal, Allah akan kayakan. Jangan mengharap kaya dengan tidak melakukan sesuatu. Itu hanyalah hayalan. Anak-anakku yang saya cintai,
Bangunlah kesadaran itu. Nah, jangan tinggalkan baca Quran. Jangan tinggalkan baca Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, wasiat terakhirnya, pegang teguh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kenapa banyak orang tersesat? Karena mereka menjauhi Al-Quran, menjauhi Sunnah Rasulullah SAW. Nggak usah tertipu oleh iklan, oleh marketing. Amalkan ilmumu, ciptakan kondisi pengamalan ilmu. Apapun ilmu yang sudah kalian terima, jika itu diamalkan, kalian akan memetik buahnya. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu tidak diamalkan ibarat pohon tak berbuah. Jangan kalian menjadi pohon yang tidak berbuah. Insya Allah di surau kecil maupun di surau besar, di musola kecil maupun di musola besar, di rumah, dimanapun kalian tetap mengamalkan ilmu, niscaya Allah angkat derajatmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah yang meninggikan, bukan manusia. Oleh karena itu, semangat mengembangkan ilmu, semangat belajar. Saya sering mengatakan, berhenti belajar, berhenti menjadi manusia. Jadilah santri yang baik. Santri yang baik itu apabila akhlakmu baik, ilmumu baik, dan ibadahmu baik. 3 komponen itu kalau anak-anakku mampu laksanakan, mampu kerjakan, tidak usah meminta kemuliaan, Allah akan kasih kemuliaan. Kalian akan menjadi al-karim, menjadi mulia apabila akhlakmu baik. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ilmumu baik, ilmun karim, dan ibadahmu baik, ibadah yang penuh pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, saat ini dunia berkembang begitu pesat. Globalisasi di berbagai bidang begitu memukau. Tapi itu semua harus disadari, jangan sampai kalian terjebak. Sekarang ini di mana-mana lahir paham-paham, lahir aliran-aliran. Saya tidak ingin kalian terjebak oleh perbedaan aliran, perbedaan pemahaman. Biarkan pemahaman itu berada dalam posisinya. Kalian jangan ikut-ikutan menjadi manusia latah yang ikut-ikutan organisasi ataupun paham-paham yang akan mencelakakanmu. Pilihlah paham sebagaimana dibawa oleh leluhur kita, oleh kiaimu, oleh ustadzmu. Itu adalah paham insya Allah yang akan membawamu tetap maslahat. Anak-anakku yang saya cintai,
Tidak cukup rasanya saya menyampaikan begitu banyak yang ingin saya sampaikan. Tetapi jangan pernah kalian mengingkari bahwa hari ini torehan sejarahmu. Kalian adalah bagian dari kita, bagian dari pondok ini, dan itu tidak bisa dipungkiri. Maka terima itu, rasakan itu, alami itu, syukuri itu. Karena orang yang tidak menerima realitas akan membuat dia menjadi sengsara. Anak-anakku yang saya cintai, sekali lagi saya ucapkan selamat nak. Kalian telah mampu melewati. Biarlah orang lain tidak mengatakan hebat, tapi saya akan mengatakan kamu semuanya hebat. Anak-anakku yang saya cintai, terakhir, jalinlah silaturahmi. Dengan silaturahmi itu, maka akan terbuka wawasan kalian. Maka visi dan misi pondok bisa selaras dengan misi hidup kalian. Visi pondok ada di dalam sabta jiwa pondok, dan juga ada pada moto pondok. Itu kalian hayati dimanapun kalian adalah santri. Fi ai ardin anta tata fa anta mas'ulun bimahadika, fa anta mas'ulun bidinika, fa anta mas'ulun birabbika, fa anta mas'ulun wa antum jami'an mas'ul bi ulumikum jami'an. Ihtam hadza. Saya tidak ingin kalian tidak menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Tidak ingin menjadi manusia-manusia hanya menambah masalah, tapi manusia yang bisa memecahkan masalah. Khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya manusia bukan presiden, bukan kiai, bukan menteri, bukan apa-apa, tetapi khairun nas ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya, dan bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya untuk dirimu, tidak hanya untuk keluarga besarmu, tapi bermanfaat juga untuk umat. Terakhir, anak-anakku, kembangkan budaya berkhidmat. Berkhidmatlah kalian kepada umat. Menjadilah kalian pelayan-pelayan umat. Menjadilah pelayan-pelayan umat yang penuh keikhlasan. Insya Allah dengan budaya berkhidmat, melayani, maka kalian akan dicatat dalam sejarah, dan kalian akan mendapatkan keberkahan dari itu semua. Bapak dan Ibu wali santri kelas 6 yang saya hormati, hari ini tuntas rasanya saya. Hari ini Pak, lengkap, saya kembalikan utuh, tidak kurang satu apapun, insya Allah. Dulu waktu dibawa ke pondok ini kelas 1 lulus SD, nya hidung, nya goreng, nya teu bisa nanaon, dites gaji AO. Sekarang Bapak Ibu semua harus bersyukur, mereka bisa ngaji, bisa mimpin tahlil, tes mereka kalau perlu di masyarakat, bisa mimpin tahlil. Kalau yang suka ziarah, dia bisa mimpin ziarah. Ini investasi Bapak Ibu sekalian yang selama ini susah payah.
Tetapi susah payah itu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengkap Pak, anak Bapak Ibu, nggak ada yang misalnya kelingkingnya hilang. Gak lengkap. Menjadi lebih gagah, lebih cantik, karena kami poles semuanya itu, dohir wa batin. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke rumah Bapak Ibu sekalian. Dan naon aing mah di BHSG. Baik kok baik kali. Karena ada anak-anak jangan dikira sampai saya mau ini nggak ada yang kenal dengan saya. Nitipkan budak jika nitipkan hayang celok balik masya tilo kapendang. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ngomong bahasa Sunda, emang saya orang Sunda ya. Karena di sini ada yang dari Lampung, ada yang dari mana, ada yang dari Jawa Tengah. Nuwun sewu. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah menitipkan putra-putrinya di pondok kita. Tentu banyak kekurangan yang kami lakukan daripada kelebihan yang kami berikan. Oleh karena itu, maafkan juga kami para asatid, semua komponen yang ada di pondok ini. Jikalau di situ ada salah, di situ ada sesuatu yang bukan hak kami, itu kami makan, mohon dihalalkan. Karena Bapak Ibu sekalian, pendidikan kita tidak akan maju. Kita tidak akan berhasil mendidik putra-putri kita kalau tidak ada kerjasama yang baik antara kita, antara orang tua dengan pihak pondok, antara santri dengan kiainya, antara santri dengan wali muridnya. Kalau itu dilakukan kerjasama yang baik, ta'awun yang baik, kita berada sama-sama di dalam menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita melihat dari sisi kekurangan, pasti banyak kekurangan. Sekali lagi saya haturkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wisuda kita dilakukan pada hari ini dengan suasana yang sangat sederhana, karena kami menghargai dengan menghormati, karena kita juga adalah bagian daripada anak bangsa yang harus patuh terhadap aturan dan tata kelola negara. Oleh karena itu prokesnya dijaga, semuanya dijaga, agar kita juga menjadi orang-orang yang taat hukum dan aturan. Dan karena kita punya prinsip al-wiqayatu khairun minal ilaj. Bapak dan Ibu sekalian, di pondok kita ini santri sudah semaksimal mungkin kita didik. Santri kita beri bukan hanya ilmu, bukan hanya janibil idrak, janibil atifi, wa janibil harati, tetapi seluruhnya kita kasih. Dan hari ini anak-anakku menuntaskan, mereka sudah selesai, praktikum mengajarnya selesai, karena mereka harus menjadi guru minimal bagi dirinya. Maka semua kurikulum pendidikan sudah kita kasih, menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baik. Di pondok ini menyelesaikan masalah dengan penuh kedamaian. Oleh karena itu di pondok kita, sebelum santri melakukan apa-apa selalu diawali dengan asmanya Allah. Selesai sholat subuh, sebelum mulai aktivitas, semuanya, setiap santri wajib mengkaitkan hatinya, karena ilmu tertinggi itu adalah ilmu asma. Walillahi asmaul husna wa 'allama adamal asma. Itu akan menjadi cahaya. Kemudian mereka diajarkan bagaimana menghadapi realitas,
Mereka dibekali life skill. Bagaimana keterampilan hidup. Kreativitas dibangun dengan berbagai macam. Bapak lihat, ini tulisan bukan di banner. Ini adalah torehan tangan mereka. Begitu indah dan sabar mereka, seperti melukis hidup mereka. Ini semua karya santri. Sampai sound system, sampai apa yang ini santri semua. Sampai acara ini santri semua. Kita memberikan itu semua. Santri diberi keterampilan hidup. Karena santri orang masyarakat, dia akan kembali ke masyarakat. Dia akan menjadi anggota masyarakat dengan ilmu yang sudah kita bekali. Mereka juga memiliki kemungkinan untuk melanjutkan, menyempurnakan proses menuntut ilmu, yaitu ke perguruan tinggi. Silahkan. Dan itu yang terpenting, kalian jangan pernah berhenti belajar. Silahkan ke perguruan tinggi, tapi ingat, capacity buildingnya yang harus ada. Kapasitasnya, bukan soal ruang, bukan ketenaran. Kalau kuliah harus ke Cambridge, kalau kuliah harus ke Mesir, kalau kuliah itu adalah hanya kelopak luar. Kalaupun di Universitas Indonesia kerjanya tidur mulu, nggak bakal dapat apa-apa. Kalaupun kuliahnya di Inggris, Universitas tertinggi Cambridge, di London, tidur mulu, nggak dapat apa-apa. Kalaupun kuliah di Haramain, di Madinah, juga kalau tidak memiliki semangat ilmu, tidak ada apa-apa. Maka yang terpenting kapasitasnya, naikkan kapasitasnya sehingga kalian di mana aja bisa hidup. Bapak Ibu sekalian, saya sudah paskan kapasitasnya. Dia mau kemana aja, insya Allah dia bisa, karena sudah memenuhi ruang dan kapasitas itu. Waduh, anak saya bisa nggak ya kuliah di agama? Sangat bisa. Kedokteran bisa. Bapak duit minta. Tentara bisa. Apalagi? Karena kuliah itu adalah proses menyempurnakan belajar. Dan di Indonesia tidak ada lagi yang tertinggi strata 3, S3. Nggak bisa melampaui lagi. Ya. Oleh karena itu, bukan terikat ruang dan waktu, tapi belajarlah dimanapun kalian berada. Dengan mengajar, kalian akan mengamalkan ilmu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pondok kita terus berupaya menyiapkan, menyediakan seluruh yang menjadi kebutuhan santri. Kalaulah Bapak Ibu tahu, kalau bukan karena semangat berkhidmah, rasanya tidak mungkin. Karena semangat berkhidmah kepada umat, yang itu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat pengabdian, kalau nggak tahu berkhidmah. Semangat mengabdi itulah yang menguatkan. Saya korbankan yang apa yang saya miliki, sehingga harta saya adalah harta semuanya. Harta semuanya adalah bukan harta saya. Harta pondok ini adalah harta pondok, dan harta saya adalah harta pondok. Oleh karena itu, kerjasama semuanya ini sangat penting. Kalau hanya mengandalkan dari santri, hanya mengandalkan dari Bapak Ibu sekalian, tentulah ini tidak mencukupi agar kita membangun kualitas bersama, kualitas putra putri kita, kualitas anak-anak kita yang siap kemudian berkompetisi di arena luar sana, sehingga dia menjadi pemenang-pemenang dan tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya
Saya ucapkan pada Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, para panitia, para asatid yang semuanya telah berjibaku, yang semuanya telah mengorbankan tenaganya, hartanya, dan semuanya untuk terlaksana seluruh proses pendidikan dan pengajaran di pondok ini, juga kesuksesan acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, jagalah amanah anak-anakku. Tancapkan sifat Rasulullah di dalam dirimu: siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kehancuran terjadi di mana-mana hanya karena mereka tidak amanah. Ilmuwan tidak amanah dengan ilmunya, kiai tidak amanah dengan kekiaiannya, anggota masyarakat tidak amanah dengan keanggota masyarakatannya. Jangan tambah itu, nak. Jadilah manusia yang penuh amanah. Kalian telah diamanahi ilmu dan keahlian hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima dan syukuri itu semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giving a souvenir from the graduates, children of Al Karim Islamic Boarding School. Pemberian cenderamata dari angkatan ke-8 kepada Bapak Pimpinan Pondok, kepada yang terhormat Kiai Aan Subhan Aziz SE MPD, dimohon untuk menerima. Hadiahnya, kaligrafinya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan data alumni angkatan ke-8 kepada Ketua Puskam. Pembacaan doa kepada yang terhormat Kiai Haji Juwaini, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم
أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم يا من بفضلك يا من بيده المعين يا من رفع الجبل يا من بالبشر يا من بالحميد يا من باقي القديم يا من أكرمنا بالفضل وارزقنا اسم المقيم وحفظ المسلم وإلهام الملائكة وعصمنا وخلصنا من المخلوق وعصمنا من البلاء والضراء ومن شرور أعداء الشيطان ربنا لا تجعلنا في الخير والمبعيد من الشر والفتن اللهم إنا نعوذ من جهل البلاء والشقاء والقضاء وشماتة الأعداء والمعاصي أو الأحوال للحال ولا تسلم حناجر منا ولا تسلم علينا فضل رزقنا خالق الآخرة إنك لا كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك سميع وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وتارك لنا بل من بعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. By the completion of the anniversaries of this event, then the graduation and farewell ceremony for the student of Al Karim Islamic Boarding School academic year 2020 and 2021 is declared to close. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, maka usailah acara penamatan dan perpisahan santri kelas akhir angkatan ke-8 Pondok Pesantren Al Karim tahun pelajaran 2020-2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh wali santri kelas 6 untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, Dewan Guru Wisudawan-Wisudawati agar tetap berada di sini untuk pengambilan foto bersama dengan Bapak Pimpinan Pondok. Terima kasih.
Ya, silakan dilanjut. Ahmad Trisno beserta wali kepada Haji Saka Umar Soleh. Ya, silakan. Setelah ini bersiap. Baik, diberitahukan kepada wali santri kelas 6 yang sudah mengambil foto bersama Bapak Pimpinan Pondok, diharapkan langsung menuju tempat prasmanan yang telah kami sediakan. Ini makan siang yang telah kami sediakan yang berada di samping dapur pondok. Terima kasih. Karena bersiap-siap setelah ini. Oke, silakan dilanjut. Muhammad Al-Ghifari. Baik, silakan dilanjut. Muhammad Ali Ridho. Diinformasikan kembali kepada wali kelas 6 yang sudah mengambil sesi pemotretan bersama Bapak Pimpinan Pondok, disegerakan untuk Oke, silakan. Makan siang yang telah kami sediakan. Ya, silakan saudara Ramdhani masuk. Setelah ini saudara Raden Gesit Permadi serta wali. Ya, silakan dilanjut saudara Raden Gesit Permadi. Setelah ini harap bersiap-siap saudara Salman Al-Farisi. Siap-siap saudara Salman Al-Farisi. Ya. Harap bersiap-siap saudara Satio Saputra. Silakan yang sudah mengangkat kelas 6 untuk membawa walinya untuk menikmati makan siang yang prasmanannya bertempat di rumah Pak Kiai. Tolong diharap untuk menikmati makan siang. Terima kasih. Bapak ayo Pak. Ayo Pak. Dua. Ya, sip. Halo, 1, 2. 1, 2. Ya, silakan dilanjut saudara Yusuf beserta wali. Oke. 2. Ya. Oke. Ya.
silakan dilanjut kepada saudari Bilkis. Para bersiap-siap kepada saudari Dinda Nurmanjani. Ya, silakan dilanjut saudari Dita Fajriani Firdaus beserta wali. Para bersiap-siap kepada saudari Fitri Akila. Saudari Fitri Akila. Para dipersiapkan Fitri Hoirunisa. Para bersiap-siap saudari Fitri Hoirunisa. Ya, silakan. Fitri Hoirunisa. Saudari Fitri ada. Saudari Fitri ada di sini. Ya, masuk Pak. Oke. Siap. 3, 2. Oke, silakan dilanjut kepada saudari Imas Nurul Aziza. Para bersiap-siap, setelah ini saudari Linda Widianti. Saudari Imas, ada saudari Imas? Ada. Saudari Imas, ada. Oh ya. Para bersiap. 1, 2, 3. Untuk meninggalkan gedung pertemuan. Dawati mengarahkan walinya untuk menikmati makan siang yang prasmananya berada di rumah Pak. 1, 2, 3. Ya, siap. Bila ayo masuk. Iya. Oke. Bapak Pimpinan Pondok diharapkan prasmananya berada di rumah Pak Kiai. Oke, apa? Muda Nurul Adila. Para setelah ini bersiap saudari Nisa Mulia Sari. Ya, selanjutnya harus bersiap-siap kepada saudari Nada Nisa Mulia Sari. Ya. Setelah ini Nada Nur Aziza.
selanjutnya diharap persiapkan saudari Safira Nurullah. Teman terbaikku, tempatku berbagi luka. Ya, silakan dilanjut. Kini rasaku rasa karena kita akan berpisah. Dan 1, 2. Oke. Oke. Ayo berikutnya Pak. Baik, silakan saudari Sarwati. Karena berikutnya setelah ini saudari Siti Rohimahila. Iya sih. Ayo Bu, Bapak. Ayo semuanya. Ayo semuanya itu. Karena bersiap-siap setelah ini saudari Siti Rohimahila. Bapak, kita. Jangan ngumpet Pak. Untuk selamanya, ingatlah apabila bertemu nanti. Ayo berikutnya. Silakan selanjutnya saudari Siti Rohimahila. Setelah ini harus bersiap-siap saudari Susi Purnama Sari. Untuk selamanya, tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku kita. Berikanlah kembali kepada Ibu Dato Sugawati yang sudah mengambil pemotretan bersama Alumni Mahasia. Terima kasih. Selanjutnya, para bersiap-siap. Ini bapaknya ke sono. Yang laki-laki dulu. Alumni yang laki-laki dulu, silakan. Ya iya. Ayo alumni. Ayo silakan kepada alumni yang putra dulu. Silakan dirapihin posisinya. Taruh dulu. Ya, silakan alumni yang putri. Silakan. Alumni dan ustazah. Silakan kepada para alumni yang putri yang masih berada di luar jalur pertemuan agar segera mengambil foto bersama terlebih dahulu. Terakhir adalah 3, 2, 1.
di atas, di Masjid Putra yang di atas.